Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang cerah, pagi yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan hari ini kami akan meneruskan pekerjaan kami, aktivitas kegiatan kami. Kiranya firman-Mu mendahului semua itu. Karena kami mau apa yang kami jalani hari ini senantiasa berpedoman kepada firman-Mu saja. Kami sambut firman-Mu ya Allah, oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat KPS TV, selamat pagi, salam buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, maka kita akan mendengarkan renungan pagi untuk kita yang terambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 25. Dikatakan begini, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat KPS TV dimanapun berada pagi ini, selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semua. Ada 3 jabatan prestisius yang dikenakan kepada Yesus, yaitu Nabi, Raja, dan Imam. Ketiga jabatan ini sekaligus melekat dalam diri Tuhan Yesus sebagai Mesias yang telah diutus oleh Allah. Jabatan ini bukan disematkan oleh Yesus pada dirinya, tetapi jabatan ini justru diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus. Mesias Juru Selamat dunia memiliki gelar jabatan sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Nats hari ini menyajikan kepada kita tentang jabatan Yesus sebagai imam. Bagi orang Yahudi, jabatan imam merupakan jabatan sentral dan penting dalam hidup peribadahan, dalam hidup ritual-ritual yang dilakukan di Bait Suci. Ritual di Bait Suci tidak berjalan sempurna tanpa kehadiran imam. Kalau sekarang ini dikatakanlah parhorjani kuliah, ya para pelayan, pengerja gereja. Sebab hanya melalui imamlah umat menyampaikan doa-doa permohonan. Melalui imam pula umat mempersembahkan kurban persembahan kepada Allah. Demikian sebaliknya, Allah akan memberi respon atau jawaban atas doa permohonan umat juga melalui imam. Nah, disinilah letak keberadaan imam sebagai perantara antara umat dengan Tuhan. Dengan demikian, begitu besar sekali peranan perantara yang menghubungkan antara umat dengan Allah, antara Allah dengan umat. Maka di tengahnya ada yang namanya perantara, dan itulah imam, dan itulah Yesus Kristus. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, jabatan imam itulah yang dijalankan oleh Yesus tak kala Ia diutus oleh Bapanya ke dalam dunia dan menjadi manusia. Yesus yang adalah manusia telah ditetapkan Allah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Di dalam dan melalui Yesus kita boleh menyampaikan keluh kesah kita, seruan permohonan kita, bahkan mohon ampunan atas dosa-dosa kita. Tidak ada nama lain di atas bumi yang ditetapkan Allah menjadi pengantara selain satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jabatan imam yang dijalankan oleh Yesus lebih sempurna dari praktik-praktik keimaman di kalangan Yahudi. Sebab Yesus sebagai pengantara sekaligus juga menjadi kurban perdamaian untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia. Tidak ada imam lain yang masuk kategori sempurna selain Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri telah mengorbankan tubuhnya menggantikan umat manusia di kayu salib.
Dalam sejarah keimaman di Yahudi, tidak pernah ada seorang imam yang mengorbankan dirinya untuk umatnya. Hanya Yesus yang melakukan itu. Sesungguhnya tidaklah layak kalau Yesus disalibkan. Sebab ia tidak melakukan dosa apapun. Ia adalah orang kudus dan suci. Namun Yesus telah merendahkan dirinya menjadi sama dengan orang berdosa, bahkan disalibkan dan mati hanya untuk menebus dosa dan pelanggaran umat manusia. Di bulan Natal ini tentu kita kembali mendengar lagu Natal yang cukup populer yang berjudul Penebus Dosa yang dipopulerkan oleh Charles Hutagalung. Sebagian syairnya berkata, engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Disinilah keimaman yang sangat agung dari Yesus Kristus. Tidak ada imam lain yang pernah seperti itu. Tentu penyaliban tidak pernah terjadi kalau tidak ada kelahiran. Paskah tidak pernah terjadi bila mana Natal tidak ada. Bulan Natal ini, siapa yang menjadi subjek pemberitaan utama? Apakah pengkhotbah? Apakah pelaksana liturgi? Tentu tidak. Sebagaimanapun semaraknya perayaan Natal, subjek pemberitaan utama adalah Yesus Kristus. Yesus yang lahir itu telah menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. Bila Yesus tidak lahir, maka tiadalah yang dapat menghubungkan kita dengan Allah. Kristus selalu hidup Kristus selalu menjadi pengantara. Karena dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan melalui karya penebusannya disalib di Golgota yang kejam itu dan oleh kebangkitannya yang sangat mulia. Segala kuasa telah diberikan kepadanya oleh Bapa sehingga dia dapat dengan otoritas mutlak menyatakan kesanggupannya untuk menyelamatkan semua orang percaya pada namanya. Dia sebagai perantara, sebagai imam yang agung, dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar itu, justru menjadi korban perdamaian antara umat manusia dengan Allah. Sahabat KBS TV, meskipun Yesus telah menuntaskan pengorbanan dirinya sebagai pengantara, Yesus sebagai pengantara akan terus membela kita sepanjang masa, tentu sampai pada hari ini. Hingga hari ini pun Yesus tetap menjadi pengantara bagi kita. Kepedulian dan cinta kasih-Nya kepada kita umat percaya terus menyertai kita sepanjang hari ini. Sekiranya kita memiliki keluhan, seruan, dan permohonan kepada Bapa di surga, maka sampaikan melalui imam agung itu, yaitu Yesus Kristus. Itulah sesungguhnya kenapa ketika kita mau mengakhiri doa kita selalu mengatakan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pengantara. Dan dia akan menyampaikan doa kita, seruan kita, keluh kesah kita kepada Allah Bapa. Begitulah Yesus begitu luar biasa membela kita, mendampingi kita, menuntun kita di tengah-tengah perjalanan hidup dunia itu. Karena itu, hanya Yesuslah yang kita percaya sebagai pengantara bagi kita. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Karenalah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus menjadi pengantara, menjadi pembela bagi kami. Sehingga Yesus sendiri telah mengorbankan tubuhnya untuk menebus kami dari dosa dan kematian itu. Kiranya kami terus-menerus merasakan kasih Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kami. Bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Bahkan sepanjang hari ini, ketika kami akan meneruskan pekerjaan kami, aktivitas kami, perjalanan kami percaya Yesus tetap ada membela kami, mendampingi kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu
yang sungguh-sungguh indah, yang sungguh-sungguh mengagumkan. Dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam Yesus Kristus, Sang Pengantara bagi kami. Amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, kamu kami Immanuel, and ransom captive Israel, that mourned in lonely exile here, until the Son of God appeared. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Shall come to thee, O Israel. Shall come to thee, O Israel. GKPS